Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya bilang hu satu kali, tepuk satu kali, hu dua kali, tepuk dua kali, hu ha, tepuk tiga kali. Tandanya tenang, tidak ada gerakan tambahan, tetapi sikap tenang kita mendengar materi. Hu, hu, ha. Terima kasih. Ya, hari ini saya berdiri di depan Anda. Saya berdiri di depan Anda, bukan saya yang paling terbaik ya, tetapi saya ada untuk Anda. Dan Anda ada di sini karena ada juga saya. Tetapi intinya, semua kita guru di sekolah ini, pusat pembelajaran adalah kepada peserta didik. Nah, hari ini saya mengajak Anda, kita melihat budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, budaya-budaya positif apa sajakah yang ada di sekolah kita ini? Ya, kita tahu budaya adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia atau sekelompok komunitas yang sudah dibangun sejak manusia ini ada. Berarti kalau mau dibilang para leluhur. Nah, kalau saya berbicara soal budaya, jangan Anda punya implementasi ke budaya ketika kita mau tampil pentas seni pakai budaya ini. Tapi yang saya mau lihat di sini adalah hal-hal positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah dijalankan oleh kita semua sebagai warga sekolah. Ya, nah, saya ingin tanya Anda dulu, kira-kira hal-hal positif apa yang sudah Anda jalankan selama ini di sekolah? Ini khususnya SMP 1. Angkat tangan dan jawab. Silakan. Sekian. Menghargai orang mau berbicara. Kesepakatan tadi. Ya, silakan Nyong. Ya, pilih sampah di lingkungan sekolah. Tepuk tangan dulu. Itu salah satu budaya positif. Nah, dan hal-hal positif ini selain sudah ada sejak manusia ada di dunia, tetapi ini dibangun lewat paradigma baru yang sementara berproses jalan. Kalau kita di dunia pendidikan, paradigma itu kita bisa lihat ada perubahan-perubahan yang terjadi lewat proses pembelajaran. Misalnya di kelas kita mendapat materi ajar sesuai kurikulum yang berlaku yang sudah diturunkan oleh Menteri Pendidikan. Ya, kita di sekolah pakai kurikulum apa? Kurikulum 2013. Nah, jadi paradigma pembelajaran di sini ketahui salah satu tokoh pendidikan kita di Indonesia, selain dia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tapi dia adalah tokoh pendidikan, pelopor pendidikan di negeri ini, di Indonesia khususnya. Ada yang tahu siapa dia? Iya, Ki Hajar Dewantara. Tepuk tangan dulu Ki Hajar Dewantara. Karena Bapak Ki Hajar Dewantara dengan pikiran-pikiran kritis, filosofi pendidikannya yang sangat dikagumi, karena membawa Anda, bukan saya dan Anda, ada di dunia pendidikan saat ini lewat pikiran-pikiran kritis dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia ada dijuluki sebagai
Sebagai apa? Bapak pendidikan. Tepuk tangan dulu. Kalau tanpa dia, saya tidak mungkin berdiri di sini. Kalau tanpa dia, Anda tidak mungkin ada di sekolah ini. Karena dialah, maka dunia pendidikan ini lebih berkembang. Dan walaupun sampai saat ini dia tidak ada lagi, tetapi pikiran-pikiran kritisnya tetap dipakai sepanjang zaman, dari masa ke masa, dari era ke era. Satu kali lagi ya yang di luar, tadi kita sudah bangun kesepakatan kelas. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, belajar dengan tenang. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, menghormati pembelajaran saat guru sementara menyampaikan. Yang kelima, menerima materi dengan baik. Belum dipakai itu sebagai kesepakatan kita saat ini. Masing-masing jadikan itu dalam diri, tumbuhkan dalam diri. Tumbuhkan dalam diri kesadaran penuh bahwa saya ada di sekolah, tujuannya apa. Dan oleh karena itu saya mau membawa Anda bagaimana Anda membuat sebuah visi. Ya, Ibu mau tanya, siapa tahu apa itu visi? Ada yang tahu visi itu apa? Visi. Ada yang tahu? Yang di luar? Sudah pernah mendengar kata visi? Gimana? Iya, contohnya? Contohnya? Ya, Anda setiap hari ada berjalan, tapi Anda tidak membacanya. Ya, ketika Anda masuk di sekolah, pintu pagar depan sana, jalan masuk, lihat depan bagian dinding itu ada visi sekolah. Lalu di bawahnya samping sebelah ada misi sekolah. Dan setiap instansi pendidikan, bahkan komunitas, bahkan perkantoran apapun, juga di dalamnya gereja juga, saudara kita di kelompok yang lain juga punya visi. Dan saya ingin Anda membangun visi Anda. Visi itu sama dengan cita-cita. Punya cita-cita tidak? Punya. Visi adalah cita-cita. Ya. Visi adalah apa? Cita-cita. Cita-cita dia tumbuh dari mana? Diri sendiri. Tentunya waktu Anda usia 6 tahun, bukan 6 tahun lagi, pada saat usia 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lihat kakak-kakak pakai baju seragam ke sekolah, menangis mau ikut kakak. Iya toh? Betul gak sih? Mari kita baturi. Ada Nomi bilang kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Ya, betul tidak? Ya. Mari kita pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi ketika Anda masa kanak-kanak, Anda melihat kakak-kakak berangkat ke sekolah, tumbuh keinginan, impian dalam hati, saya juga ingin sama dengan kakak-kakak. Nah, akhirnya menangis, lalu papa atau mama mulai kasih pakai tas kecil-kecil. Iya, mari kita ke sekolah sama-sama dengan kakak. Iya kan? Nah, itu berarti ada sebuah keinginan, harapan yang sudah tumbuh, walaupun di masa kanak-kanak yang Anda belum memahami apakah itu baik atau apakah itu baik. Tidak kan? Ya, gitu. Paham? Dan itu tumbuh dalam diri Anda sejak saat itu. Dan saya percaya ketika Anda sudah didaftarkan lewat jenjang-jenjang pendidikan
sampai sudah ada di jenjang SMP kelas 7 bahkan kelas 8 saat ini. Tentu orang tua sabar dulu. Orang tua punya doa selalu untuk kita ya. Tapi Anda dulu bangun dari diri sendiri. Jadi kalau ingin memahami visi, ingin memahami cita-cita dengan baik, berarti yang pertama tumbuh dari dalam diri sendiri. Harus tumbuh dari diri sendiri. Karena semua kamu yang lakukan, bukan orang lain. Kalaupun ada pengalaman-pengalaman dari orang lain, atau Anda melihat orang lain lalu terbangun dalam diri, saya ingin seperti itu berarti bersyukur sekali. Artinya wawasan Anda sudah mulai ke arah sana. Saya sekarang mau sampaikan ke Anda, coba masing-masing orang menyampaikan apa visi atau cita-citanya. Dari tujuan datang di sekolah pasti ada punya cita-cita, ada harapan di dalam. Anda punya kerinduan hati. Silakan, ada yang mau sampaikan cita-citanya? Ada? Anda tidak punya cita-cita ya? Silakan yang pertama. Angkat tangan dan bilang. Nah, silakan Israel. Nah, ini bukan cita-cita. Ini keinginan. Keinginan yang mau menjadi seorang YouTuber. Itu Anda mau membawa diri untuk melakukan aktivitas. Itu di luar cita-cita. Tapi tentu itu merupakan harapan, keinginan, iya kan? Iya. Iya. Saya mau bawa Anda untuk mencapai cita-cita masa depan cerah. Ya. Jadi masing-masing orang silakan tulis di bukunya cita-cita saya ingin menjadi apa. Kalau anak kecil